Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari sahabat setia Remas STMJ Berkah Dalem. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam singkat Gereja Katolik Stella Maris Jepara. Hari ini Selasa 8 April 2025. Pada kesempatan ini saya mengambil tema ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tema ini saya ambil dari bacaan Injil hari ini, Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Tapi secara khusus saya tertarik dengan ayat 21 sampai dengan 23 seperti berikut. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Sahabat setia Remas, perkataan Yesus yang barusan kita dengar membuat bingung orang-orang Yahudi yang tadang pada waktu itu. Lalu, apa sebenarnya yang terkandung dalam perkataan Tuhan Yesus tersebut? Mari ikuti saya terus. Sahabat setia Remas, perkataan Yesus, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang," dimaknai orang-orang Yahudi adalah tempat pada waktu itu sebagai tempat fisik. Sementara Yesus berbicara tentang kehidupan rohani. Di ayat yang lain, yaitu ayat 23, Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Mendengar ini, orang-orang Yahudi tambah bingung, lalu apa maksud sebenarnya dari perkataan Tuhan Yesus di atas? Hidup rohani tidak pernah akan kita capai jika kita memfokuskan diri pada kenikmatan duniawi. Kita perlu mati raga terhadap urusan duniawi agar dapat fokus pada kehidupan rohani guna mempererat relasi dengan Tuhan. Jika tidak, kita akan menjadi ateis praktis, mengakui keberadaan Tuhan tetapi selalu mengabaikan kehadiran dan bimbingannya. Pada bulan-bulan ini kita diajak oleh gereja untuk berpuasa, berpantang, dan mati raga. Sabda Tuhan hari ini juga menjelaskannya. Hidup rohani atau persekutuan mereka dengan Tuhan adalah tujuan hidup manusia. Bangsa Israel menyebut persekutuan mereka dengan Tuhan itu sebagai tanah terjanji. Mereka tidak kunjung mencapai tanah terjanji itu karena masih terlalu duniawi. Mereka tidak mau mati raga, karena itu mereka tidak dapat bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Malah terus menggerutu karena ingin memuaskan diri dengan fasilitas duniawi. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gagal mengenali siapa Yesus dan dari mana dia berasal, berarti tetap berada dalam kegelapan dosa, ketidaktahuan, dan ketidakpercayaan. Namun jika kita memandang Yesus dan mendengarkan firman-Nya tentang kehidupan dan kebenaran, maka kita akan menemukan jalan menuju kedamaian dan sukacita abadi bersama Tuhan. Waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas dan singkat, tetapi cara kita menjalaninya saat ini memiliki konsekuensi tidak hanya untuk saat ini,
tetapi juga takdir kekal kita. Ke arah mana hidup akan menuju saat ini? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan adalah tahap lanjutan dari mengenal pribadi Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus akan berusaha mengenalnya lebih dalam. Jangan puas hanya dengan tentang profil Yesus. Kita perlu memahami kehendaknya sehingga percaya kepadanya dengan segenap hati. Bagaimana kita dapat percaya kepadanya? Yesus berkata kepada orang Yahudi bahwa mereka tidak memahami arti kehadirannya dan tidak percaya kepadanya. Mereka berusaha mencari Yesus tetapi tidak menemukannya karena dosa yang menghalangi mereka. Mereka justru salah sangka dan mengira bahwa Yesus hendak bunuh diri dengan mengatakan, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Yesus pun menjelaskan bahwa ia datang dari surga dan mereka adalah manusia. Orang yang tidak percaya kepadanya akan mati dalam dosa. Orang Yahudi sulit untuk menerima pengakuan Yesus terhadap dirinya, dan Yesus mengetahui hal ini. Kelak mereka akan percaya kepada Yesus ketika ia dimuliakan. Yesus memahami bahwa ia harus melakukan kehendak Bapanya. Yesus adalah Kristus. Ia hadir di dunia untuk menyatakan keselamatan dari Bapa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Dengan memiliki kepercayaan ini, seseorang diperkenankan kepada Allah. Sahabat setia Remas, inti dari renungan singkat kita malam hari ini adalah Tuhan Yesus mengundang kita masing-masing untuk menerima Dia sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, berkah dalam.